Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasyura Nursurya dengan NIM 333-23696 dari kelompok 9 pada shift 2 tutorial statistika 2. Jadi saya akan membuat tugas mingguan yaitu pada minggu kedua pengujian hipotesis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih uji hipotesis itu. Nah, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo dan tesis. Nah, hipo itu kan artinya kurang atau lemah, sedangkan tesis itu teori yang disajikan sebagai bukti. Jadi, uji hipotesis itu merupakan bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim populasi dengan dari data sampel. Dengan dari data sampel ini, kita dapat menentukan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Nah, jadi perbedaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu, hipotesis nol itu dia hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada efek, tidak ada pengaruh pada suatu pengertian. Jadi pada hipotesis nol ini dia dirumuskan dengan tanda sama dengan, yang artinya menspesifikasikan suatu nilai tunggal. Sedangkan pada hipotesis alternatif dia itu kebalikan dari hipotesis nol. Jadi dia itu menunjukkan terdapat perbedaan, memberikan efek atau adanya pengaruh terhadap suatu penelitian. Nah, jadi pada hipotesis alternatif itu ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Nah, yang artinya ini menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan antara variabel. Nah, jadi langkahnya itu yang pertama itu kita akan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, jadi jika menggunakan dengan satu populasi itu menggunakan mu sama dengan alfa. Kemudian jika menggunakan dua populasi maka mu 1 sama dengan mu 2 yang artinya itu rata-rata populasi 1 sebenarnya rata-rata populasi 2. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita menentukan taraf signifikansi. Nah, pada tahap ini misalnya itu menggunakan alfa 0,01 atau alfa 0,05. Nah, tahap selanjutnya itu adalah menentukan daerah kritis dan statistik uji yang sesuai. Nah, pada daerah kritis ini atau daerah penolakan itu merupakan interval nilai di mana hitungan suatu statistik uji yang berada pada interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya. Nah, uji statistik yang dipilih ini juga harus yang terkuat karena untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian pada tahap keempat itu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Nah, jadi statistik uji ini dia nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol ini atau hipotesis alternatif yang lebih mungkin benar. Nah, kemudian itu yang tahap kelima yaitu adalah membuat kesimpulan apakah hipotesis nolnya ini diterima atau ditolak. Nah, pada tahap ini itu terdapat 3 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu jika statistik uji hitungnya itu lebih besar dari tabel, maka hipotesis nolnya ini akan ditolak. Tapi kalau misalkan si statistik uji hitungnya ini dia lebih kecil dari hipotesis nolnya, maka jika statistik uji hitungnya ini lebih kecil dari tabel, maka hipotesis nolnya ini bakal diterima. Nah, kemudian cara kedua itu jika signifikansi p-value-nya ini dia lebih kecil dari taraf signifikansinya, maka hipotesis nol itu ditolak. Nah, jika signifikansi p-value-nya itu lebih besar daripada taraf signifikansi, maka hipotesis nolnya ini diterima. Nah, pada cara ketiga itu kita melihat dari confidence interval of difference-nya. Jadi, jika si interval lower upper-nya itu dia ngelewatin 0, maka hipotesis nolnya itu diterima. Nah, tapi kalau misalkan interval lower upper-nya itu dia nggak ngelewatin 0, maka hipotesis nolnya itu bakal ditolak. Nah, pada langkah terakhir ini yaitu menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Nah, jadi perbedaan left-tail test, right-tail test, dan two-tail test itu pada left-tail test itu dia tuh menguji apakah si parameternya itu lebih kecil dari nilai tertentu atau enggak. Nah, kemudian kalau rectal test itu dia menguji parameter lebih besar dari nilai tertentu. Nah, kalau two-tail test dia tuh menguji parameternya itu berbeda dari nilai tertentu, baik
lebih besar maupun lebih kecil. Nah, itu dia perbedaan dari LSAT test, rectal test, dan total test. Nah, jadi contohnya itu yang pertama itu melakukan uji efektivitas pada program diet. Nah, jadi misalnya itu seorang ahli gizi, dia ingin mengetahui apakah program diet baru itu lebih baik daripada program yang lama. Nah, jadi si ahli gizi ini dia memilih 60 orang untuk mengikuti uji yang ingin dilakukannya. Dan 60 orang ini akan dibagi menjadi dua kelompok, 30 orang yang mengikuti program baru dan 30 orang mengikuti program lama. Nah, setelah 8 minggu ini, mereka itu akan mengukur berapa banyak berat badan yang turun. Kemudian, data ini tuh akan dianalisis untuk melihat apakah ada perbedaan yang cukup berbeda atau tidaknya. Nah, jadi pada hipotesis nolnya ini, dia tidak ada perbedaan dalam penurunan berat badan antara program yang baru ataupun program lama. Kemudian, hipotesis alternatifnya, program diet ini dia baru lebih efektif dalam menurunkan berat badan. Nah, jadi kesimpulannya, jika kelompok yang 30 orang memilih program baru ini kehilangan lebih banyak berat badan, maka hipotesis alternatif itu diterima. Kemudian, pada tahap yang kedua itu, kemudian pada contoh yang kedua itu uji pengaruh metode pembelajaran. Nah, misalnya ada guru ingin menguji metode pembelajarannya itu yang baru ini dia udah efektif atau belum ya daripada yang metode yang lama yang diterapkannya ini. Nah, jadi guru ini tuh memilih 2 kelas, jadi masing-masing kelas ini terdiri dari 20 mahasiswa. Jadi satu kelas ini menggunakan metode yang baru untuk pembelajarannya, kemudian untuk kelas satu itu menggunakan metode yang lama untuk pembelajarannya. Nah, jadi uji ini akan dilaksanakan dalam satu semester dengan mengikuti ujian yang sama. Nah, nilai ujian dianalisis ini untuk melihat dari nilai kan dari ujiannya itu akan dilihat apakah ada perbedaan yang cukup signifikan atau tidaknya. Nah, jadi hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan dalam pemahaman siswa antara kedua metode, baik metode yang baru maupun yang lama. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya yaitu metode yang baru ini metode pembelajaran yang baru ini jauh lebih baik daripada metode yang pembelajaran yang lama. Nah, kesimpulannya, jadi jika kelas yang menggunakan metode pembelajaran yang baru ini dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau lebih besar, maka hipotesis alternatifnya diterima. Nah, tapi jika misalkan di metode pembelajaran yang barunya ini mendapatkan nilai yang lebih kecil, maka hipotesis alternatifnya itu ditolak. Nah, selanjutnya yaitu pada soal nomor 6, jadi kan terdapat soal sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krim yang tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran, 50 porsi es krim diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram. Dengan standar deviasinya itu ada 1,5 gram. Itu probabilitas terjadi kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Nah, jadi ini pada soal nomor 6 ini merupakan soalnya itu right tail. Jadi yang pertama itu kita menentukan komponen berdasarkan soalnya. Di sini N yang diketahui pada soal itu adalah 50, karena sini berdasarkan sampelnya adalah 50 porsi, jadi N-nya 50. Dan M-nya itu masanya itu adalah tidak melebihi 20 gram, jadi M-nya itu adalah 20. Kemudian X-bar-nya untuk rata-ratanya pada soal itu adalah 21,5 gram. Ini adalah rata-rata aktual 21,5 gram. Kemudian untuk sigma atau standar deviasinya itu adalah 1,5 gram. Kemudian kita selama diketahui pada soal. Nah, setelah kita mengetahui apa saja informasi yang diketahui pada soal, itu kemudian itu di-run. Nah, setelah itu mencari nilai kritis. Di sini diketahui alfanya adalah 0,05, karena sih pada tingkat signifikasinya adalah 0,05. Jadi alfanya itu adalah 0,5, kemudian masukkan sintaks. Untuk Z alfanya itu kita menggunakan Q0, distribusi normal, jadi 1 dikurangin alfa, jadi 1 dikurangin 0,05. Kemudian di-run. Jadi untuk menampilkan hasilnya itu kita menggunakan print. Jadi itu adalah 1,64484. Nah, setelah itu kita menghitung batas kritis rata-rata sampel. Itu kemudian di sini menggunakan X underscore critical. Jadi itu sintaksnya M ditambah Z alpha
dikali dengan sigma dibagi dengan akar M. Kemudian di run, kemudian kita sebut X-critical-nya lagi, yaitu 20,34893. Selanjutnya yaitu menghitung Z beta pada kesalahan tipe 2. Nah, Z beta ini sintaksnya terlebih dahulu, Z beta ini X critical dikurang dengan X bar di per standar deviasi per akar N. Nah, setelah itu di run. Kemudian untuk mengetahui probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar, jadi itu menggunakan P0 Z beta. Kemudian setiran kembali. Nah, hasilnya itu adalah 2,878094. Atau jika dibuatkan itu 2,88. Jadi itu dia hasil dari pada software RStudio. Jadi video yang telah saya buat pada tugas mingguan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.